Timor, tentu sarung kita. Selamat malam pemirsa, saya Dwi Anggia kembali hadir ke hadapan Anda di Dua Sisi malam hari ini. Tadi kita sudah menyaksikan secuplik penggalan tayangan bagaimana surat edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antara umat beragama yang berbeda agama. Dan ini menjadi pembahasan di ruang publik yang luar biasa. Terdapat pro dan kontra. Pemerintah dianggap terlalu jauh masuk ke ranah privat warga negara di satu sisi. Dan pemerintah juga dianggap ini sebuah kemunduran dalam kebebasan beragama. Benarkah demikian? Lalu apa pertimbangan sampai MA mengeluarkan dan dampaknya seperti apa untuk kedepannya bagi pernikahan berbeda agama dan juga bagi anak-anak hasil pernikahan beda agama? Akan kami bahas lebih lengkap di Dua Sisi. Untuk membahasnya sudah hadir sejumlah narasumber bersama saya di studio. Di sebelah kanan saya ada Mas Yandri Susanto, Wakil Ketua MPR RI. Selamat malam Mas Yandri. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di ujung sebelah sana ada Bu Neng Zubaidah, Pakar Hukum Pernikahan. Selamat malam Bu Neng. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sebelah kiri saya ada Mbak Bivitri Susanti, Pakar Hukum Tata Negara. Selamat malam Mbak Bibip. Selamat malam. Ya, di ujung sana ada Bung Ade Armando, pegiat media sosial. Selamat malam. Selamat malam. Dan Bung Ade juga pernah jadi saksi ahli ya dalam uji materi terhadap Undang-Undang Perkawinan tahun 74. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Pertanyaan saya yang pertama ke Mbak Bivitri dulu. Apakah memang harus seperti ini nih? Kalau Anda berpendapat pernikahan beda agama harus diatur dan dilarang kalau kita melihat ya putusan hakim tidak boleh memutuskan pernikahan beda agama disahkan. Iya, menurut saya SEMA ini keliru dalam hal kita harus melihat bahwa pernikahan dengan pencatatan perkawinan sebenarnya tindakan hukum yang berbeda. Jadi betul bahwa SEMA itu mengacu pada Undang-Undang Perkawinan tentang pernikahan yang harus berdasarkan agama. Tapi SEMA itu sebenarnya telah mengesampingkan pasal 35 Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang 23 tahunnya 2006. Jadi dengan mengesampingkan itu sesungguhnya SEMA itu sudah menghilangkan hak-hak dari pasangan-pasangan yang ingin menikah secara legal begitu dan kemudian dicatatkan oleh negara. Kita harus ingat bahwa pencatatan perkawinan itu adalah hak warga dan kewajiban pemerintah. Dan saya kira kita harus jernihkan dulu. Ada dua hal nih ya, hak warga untuk bisa menikah dan kewajiban pemerintah untuk mencatatkan itu secara legal. Supaya nanti secara keperdataan hak anak dan hak pasangannya itu bisa dilindungi. Jadi negara hadir dalam arti dia bisa memastikan bahwa ada hak keperdataan seperti waris misalnya ya. Dan kalau ada perceraian dan seterusnya itu bisa dilaksanakan. Nah, menurut saya yang keliru dari SEMA ini adalah ia menggunakan paradigma hukum agama Islam terhadap semua di negara ini kan ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Jadi paradigma ini digunakan untuk semua agama yang ada di Indonesia. Tidak pas menurut Anda? Nah ini yang diskriminatif jadinya. Karena kan kalau misalnya ada seorang yang beragama Buddha ingin menikah dengan seorang yang beragama Konghucu, di mana di kedua agamanya tidak dilarang. Tidak dilarang, betul. Dan bisa ada penundukan diri apabila satu agama membolehkan dan pasangannya kemudian menundukkan diri secara sukarela, mungkin tak perlu mengkonversi agamanya. Maka seharusnya negara tetap berkewajiban mencatatnya. Itu jadi tidak terakomodir dengan SEMA ini. Oke, saya mau ke Mas Yandri nih. Katanya setelah Mas Yandri berkunjung ke MA maka terbitlah surat edaran MA ini. Jadi apa sebenarnya dasarnya Mas Yandri? Kalau menurut Mbak Bibip ini tidak mengakomodir semua agama jadinya, karena ada agama tertentu sebenarnya yang boleh-boleh aja nikah beda agama, jadinya nggak bisa. Ya baik. Jadi saya itu lagi di Arafah waktu itu, ada keputusan pengadilan Jakarta Pusat ya, yang mengabulkan untuk pencatatan nikah beda agama. Saya langsung berkomentar karena wartawan nanya, saya bilang ini tidak benar dan harus dibatalkan karena ada regulasi hukum di Indonesia itu yang sudah diputuskan, yaitu Mahkamah Konstitusi, di mana putusan Mahkamah Konstitusi itu final dan mengikat. Ya,
dan itu harusnya jadi rujukan termasuk hakim yang melakukan beracara di peradilan. Nah, oleh karena itu terhadap dinamika yang banyak di masyarakat, saya sebagai wakil ketua MPR, anggota DPR dari fraksi PAN, Dapil Banten 2, punya kewajiban. Sumpah saya itu kan menyerap aspirasi. Saya datang tanggal 10 Juli kalau saya tidak salah siang ke Mahkamah Agung dan diterima langsung oleh Yang Mulia Profesor Dr. Muhammad Syarifuddin dan Ketua Kamar Bidang Agama Prof. Amran, dan satu lagi Pak Gusti Agung dari Perdata. Saya sampaikan diskusi di situ dan nyambung. Saya sampaikan gimana nih Yang Mulia, nikah beda agama itu kan nggak sah, apalagi sudah ada putusan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, ada juga fatwa MUI, dan saya tanya juga dengan Pak Gilbert, pendeta dari Kristen, kemudian dari Hindu, semua melarang, dan putusan Mahkamah Konstitusi itu menyadur semua pendapat resmi dari agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Jadi kalau ada yang berpendapat ada agama yang membolehkan, saya kira itu keliru, tidak benar itu. Tadi saya ada baca berita dari salah satu komentator, saya WA ke salah satu pendeta, benar nggak ini bilang Kristen boleh nikah sama Katolik? Nggak benar. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi sudah sangat kuat. Jadi kalau ada orang masih mau mengganggu surat edaran Mahkamah Agung yang menertibkan peradilan supaya sama cara pandangnya, saya kira pendapat yang liar dan tidak mengakar dengan persoalan hukum positif dan hukum agama. Artinya secara hukum, aturan, dan juga mungkin argumentasinya seiring sejalan, tidak ada yang dipertentangkan, seiring sejalan. Karena nikah beda agama itu nggak nikah. Gimana nikah beda agama? Satu Islam, satu Kristen misalkan, nggak nikah itu. Secara agama Islam kan memang diatur tidak boleh tuh. Bukan agama lain juga begitu. Coba baca salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi itu. Mendengarkan 6 agama yang ada di Indonesia. Artinya sudah mengakomodir keseluruhan agama. Dan itu sudah ditolak loh. Beberapa kali para penggugat untuk menolak Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 itu yang sekarang menjadi Undang-Undang nomor 16 2019 itu selalu ditolak oleh MK. Artinya negara nggak ikut campur. Negara nggak ikut campur. Malah jadi kalau ada yang berpendapat SEMA ini negara ikut campur, itu keliru besar. Justru bukan negara masuk SEMA ranah ini privat, negara nggak ikut campur gitu loh. Ini hukum urusan agama. Di pasal 2 ayat 1 jelas tuh. Perkawinan sah bila mana menurut hukum agama masing-masing, itu jelas. Dan ini sudah diuji berapa kali di MK. Jadi kalau ada yang berpendapat masih beda, waduh itu dipertanyakan terhadap kepatuhan dengan hukum gitu. Katanya semua agama sudah diakomodir karena semua agama menyatakan memang tidak ada yang melegalkan pernikahan beda agama dari seluruh agama itu. Dan itu putusan MK loh. Bukan saya. Putusan MK itu perlu saya klarifikasi 2 kali, dan itu adalah untuk undang-undang perkawinan. Nah, jadi yang juga harus diperhatikan adalah Undang-Undang Administrasi Kependudukan tentang pencatatan pernikahan. Jadi kalau dibaca tuh struktur Undang-Undang Administrasi Kependudukan itu adalah pencatatan untuk semua peristiwa-peristiwa dalam kehidupan warga negara, mulai dari kelahiran sampai kematian. Nah, jadi konteksnya adalah dikatakan dalam pasal 35 itu pencatatan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan itu wajib dicatat oleh negara. Nah, itu konteksnya. Sekarang kan konteksnya pengadilan, hakim udah nggak boleh lagi memutus melegalkan, artinya nggak akan bisa dicatatkan lagi. In reality tentu saja SEMA itu harus diikuti oleh semua hakim. Cuma pertanyaan kritis saya Pak Yandri adalah mengapa sebuah lembaga politik masuk ke Mahkamah Agung meminta untuk dikeluarkan SEMA. SEMA itu maksud saya Mahkamah Agung adalah lembaga yudikatif loh, bukan lembaga legislatif yang membuat undang-undang. Saya nggak pernah mengintervensi Mahkamah Agung, enggak. Oh, 10 Juli bukan intervensi ya Pak? Enggak, bukan. Itu bagian dari cara saya untuk jalur yang benar, biar pendapat di akar rumput ini tidak liar Pak Bebi. Dan saya benar bertanya ke Mahkamah Agung, kalau bertanya ke BPK malah salah saya. Atau saya berkomentar liar di DPR, saya salah. Jadi saya menyampaikan itu, saya diskusi. Dan saya nggak pernah harus begini, enggak. Diskusi. Diskusi, enggak, coba bisa diklarifikasi. Dan kalau TPO nggak besok bisa tanya ke Pak Saprudin. Jadi Anda melihat ada intervensi Mbak Bibi, enggak. Ini lebih politis dari Mahkamah Agung. Sebentar Mas Hendri, ini ada unsur politisnya, Anda melihatnya begini. Oh iya, saya kira kan kita nggak bisa naif juga ya. Kalau masa sekuat itu saya, nggak mungkin lah sekuat itu. Ingat jabatan Bapak adalah Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya betul, karena itulah saya tidak mau naif untuk bilang bahwa Bapak tidak punya kekuasaan sama sekali. Ya betul, tapi saya kalau saya yang berdiskusi, saya yakin Ketua Mahkamah Agung tidak akan menurut wajar kan? Betul nggak Mbak? Oke, iya. Tidak betul dalam konteks intervensi kepada pembuatan sebuah SEMA. Tapi saya berterima kasih kepada Mahkamah Agung yang sudah mengeluarkan surat edaran itu. Berterima kasih banyak. Sebentar, Mas Henry, mungkin ini ya menurut Mbak Bibi, artinya
EMA akhirnya mengeluarkan itu karena setelah Mas Yandri datang memberikan penjelasan yang tadi mengakomodir konstituennya, akhirnya saya meyakini yang di mempengaruhi. Mahkamah Agung itu orang-orang top, orang-orang hebat. Ya, akalnya tidak perlu diragukan lagi, ilmunya sudah mumpuni, pengalaman sudah hebat. Jadi yang saya sampaikan itu kan sebagai warga negara dan sebagai pimpinan MPR, bahwa pendapat saya begini. Ya memang kebetulan saya sejalan dengan surat edaran Mahkamah Agung, ya alhamdulillah. Bukan karena intervensi tadi ya? Ya nggak mungkin lah Mahkamah Agung intervensi. Bunda Neng, haruskah ini nikah beda agama dilarang dan diatur? Tapi nanti dijawabnya Bunda ya, kita harus jeda dulu. Satu saja. Udah satu saja. Sebetulnya bukan karena Pak Yandri yang ke sana. Sudah ada Pokja. Sudah ada Pokja yang terdiri dari beberapa majelis-majelis agama. Memperkuat saja. Dia hanya melengkapi saja. Nah, nanti pertanyaan saya, haruskah nikah beda agama dilarang? Kita jawab nanti usai jeda sesaat lagi di Dua Sisi. Ya, saya lanjutkan, Bu Naneng, boleh nggak langsung dijawab ini? Apakah haruskah ini nikah beda agama ini dilarang dan diatur oleh negara? Harus. Kenapa? Argumentasinya apa? Pertama adalah kita melihat dari pengertian perkawinan itu sendiri. Tentu Ananda sudah hafal semua lah. Jadi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pasal 2 ayat 1-nya. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, perkawinan yang sah itulah baru dicatat dalam pasal 2 ayat 2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi yang dicatat itu perkawinan yang sah. Nah, karena itu kalau melihat dari ada beberapa kawan kita yang mengacu kepada putusan MK nomor 1400 kalau tidak salah tahun 1986 ya Nak Bivitri, tentang kasusnya Andi Fonigani itu sebetulnya maaf saya menyebut pada putusan itu adalah jadi salah satu pasangan itu menundukkan diri kepada agama, kepada waktu itu kantor catatan sipil lah, menundukkan diri pada hukum yang berlaku di kantor catatan sipil, dulu masih disebutnya KCS. Karena itu menikahnya di kantor catatan sipil. Nah, kemudian kalau melihat lagi, mungkin kita ke SEMA sekarang. Ke SEMA nomor 2 tahun 2023 itu disebutkan bahwa perkawinan yang sah adalah sesuai dengan pasal 2 ayat 1 yang saya sebutkan tadi, juga sesuai dengan ketentuan pasal 8F dari Undang-Undang Perkawinan. Apa itu pasal 8F? Itu dalam pasal 8 itu mengenai larangan perkawinan. Jadi perkawinan dilarang antara dua orang, tentunya laki-laki dan perempuan. 8F itu adalah mengenai yang menurut hukum agamanya itu adalah dilarang. Nah, ini khusus untuk orang Islam, itu adalah mengacu kemana sih hukum agama dilarang itu. Nah, untuk orang beragama Islam di Indonesia, sekalipun KHI itu merupakan pedoman, tetapi hidup dalam masyarakat itu sudah seperti undang-undang walaupun pedoman. Karena itu juga di Mahkamah Agung itu juga sudah merupakan ada buku tentang khusus tentang terkait dengan KHI tersebut. Itu dalam buku 2 tentang pedoman pelaksanaan teknis dan administrasi peradilan agama, mengacunya ke KHI. Di dalam KHI itu kita, kenapa sih perkawinan kok diatur? Nah, kalau kita bagi orang Islam, perkawinan itu merupakan ibadah. Ibadah, memang bukan ibadah mahdhoh, tapi ibadah ghair mahdhoh. Nah, hal ini yang tadi yang terkait dengan pasal 2 ayat 1, kemudian pasal 1 dari Undang-Undang Perkawinan. Nah, larangan perkawinan yang tadi di dalam pasal 8 huruf F itu ditegaskan di dalam bab 6, kalau tidak salah bab 6 dari KHI itu tentang larangan perkawinan. Dalam pasal 40 huruf C-nya khusus ditentukan laki-laki Islam tidak boleh menikah dengan wanita yang bukan Islam. Dalam pasal 44-nya wanita Islam tidak boleh menikah dengan laki-laki yang bukan Islam. Nah, hal itu tentunya kemana itu? Kalau kita melihat dari fatwa MUI baik tahun 80
kalau tidak salah. Juga tahun 2005, kalau 81 itu adalah mengenai perkawinan campuran disebutnya sama dilarang. Kemudian tahun 2005 itu kalau tidak salah nomor 5 itu larangan dan hukumnya adalah, mohon maaf tidak maksud menyinggung siapapun, adalah perkawinan antara laki-laki yang bukan Islam dengan perempuan bukan Islam, begitu juga sebaliknya adalah tidak sah. Hukumnya adalah haram. Nah itu berakibat kemana? Nanti ke anak, nanti ke harta. Akan tetapi dalam hal ini adalah ada fatwa MUI juga yang melindungi anak terhadap hal itu. Sebelum kita masuk ke bicara hak anak dan lain-lain, tapi ini kan berbicara warga negara secara keseluruhan, Bu Neng. Artinya kalau secara hukum Islam mungkin sudah linear dengan hukum yang diputuskan MA. Bagaimana dengan agama-agama lain? Tadi disebutkan bahwa ini sebuah kemunduran bagi kebebasan beragama dan negara masuk terlalu jauh karena privat warga negara. Sebetulnya bukan kemunduran menurut saya, karena di sini negara adalah mengajak kepada seluruh bangsa rakyat Indonesia, tiap-tiap rakyat Indonesia untuk taat dan patuh cinta kepada agamanya. Walaupun di agama lain tadi disebutkan ya, jadi begini, Pokja ini juga tetap melarang ya pernikahan beda agama. Jadi saya sendiri tidak bisa mengatakan ajaran agama yang lain, tetapi yang saya sampaikan tadi adalah Pokja itu adalah diwakili oleh majelis-majelis agama dari semua majelis agama. Di antaranya adalah MUI. Nah kebetulan ketika itu satu kali pertemuan, waktu itu saya pernah hadir, tapi saya memang melalui Zoom, saya memberikan masukan tentang hal itu. Nah, dalam hal ini tentunya menurut saya adalah kalau kita melihat dari apa namanya keterangan juga dari juru bicara dari Mahkamah Agung, kalau misalkan salah satu dari kedua orang yang akan menikah itu laki-laki dan perempuan, tentunya yang menikah ini tidak sejenis ya, laki-laki dan perempuan gitu ya, menundukkan diri kepada agama yang lain, itu mungkin tidak, menurut peraturan ini tidak ada masalah, tetapi untuk bagi orang Islam tidak boleh murtad. Oke, saya mau ke Bang Ade Armando. Bang Ade Armando ini juga pernah kapasitasnya sebagai ahli ya dalam kasus uji undang-undang saya juga keterangan sebagai ahli juga. Ini suaranya berbeda nih Bunda kalau kita lihat Bang Ade Armando. Bagaimana Anda melihat dengan adanya surat edaran MA ini Bang Ade? Boleh mic-nya digunakan? Iya, sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, saya ingin koreksi sedikit tentang pandangan dari majelis atau lembaga-lembaga agama lain yang tadi dikatakan bahwa mereka juga menganggap ini sebagai sesuatu yang terlarang. Saya agak heran karena saya beberapa hari yang lalu dikirimi surat dari Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, jadi KWI dan PGI, yang isinya justru mengatakan mereka meminta Mahkamah Agung untuk memberikan jaminan hak atas pernikahan beda agama. Jadi kalau tadi dikatakan ternyata ada mungkin pendeta yang juga mengatakan itu haram gitu ya, ya mungkin memang juga ada beda pendapat, tapi saya mungkin merujuk, saya barangkali bisa dikoreksi oleh teman-teman dari KWI dan PGI. KWI dan PGI sih bilang bahwa harus diberikan, mereka meminta ya, kalimatnya meminta agar Mahkamah Agung memberikan jaminan hak bagi pernikahan beda agama. Jadi saya simpulkan bahwa mereka membolehkan sepertinya ya, kalau dari surat itu ya Bang Ade ya, kita menangkap itu pertama. Kedua, terkait dengan kemudian hukum tadi kan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi kan tidak memutuskan bahwa pernikahan beda agama itu tidak sah. Bukan itu kan kerjaan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi hanya mengatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan tahun 74 itu tidak bisa dikatakan apa istilahnya Bu Fitri, inkonstitusional, tidak bertentangan dengan UUD gitu kan. Mahkamah Konstitusi kewajibannya itu kan, ya. Karena dikatakan bahwa pasal yang mengatakan bahwa pernikahan harus dilakukan atas dasar hukum agama masing-masing itu tidak salah secara konstitusional. Kalimat itu, ya. Jadi ketika itu kemudian kami mempelajari, jadi sebenarnya letak masalahnya di mana? Apakah benar Undang-Undang Perkawinan itu melarang pernikahan beda agama? Kami pelajari dan kami menemukan bahwa tidak ada satupun ayat dalam Undang-Undang Perkawinan. Tidak ada frasa yang mengatakan tidak memperbolehkan pernikahan pernikahan beda agama, ya. Kalimatnya bukan itu, kalimatnya adalah perkawinan harus dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing kan. Nah, kalau sesuai hukum agama masing-masing artinya kan bisa diinterpretasikan ke agamanya masing-masing. Nah, sehingga sekarang pertanyaannya apakah benar bahwa di seluruh agama di Indonesia itu hukum terhadap pernikahan beda agama adalah terlarang atau haram. Tadi saya sudah mulai dengan penjelasan dari
kelompok Kristen dan Surat Katolik. tadi itu. Kalau itu saya bisa gunakan penjelasan dari atau surat PGI dan KW itu sebagai rujukan ya. Nah sekarang soal Islam. Nah jadi buat para penonton perlu tahu yang disebut kompilasi hukum Islam tadi Bu ya, Bu Neng itu memang ada dan sering dijadikan pedoman. Tapi sekarang pertanyaan besarnya adalah begini, apakah di dalam Islam memang hanya ada satu interpretasi terhadap larangan pernikahan beda agama? Ya, yang saya rasa kita harus jujur. Kalau kita buka perdebatan-perdebatan tentang teologisnya gitu ya, kita akan menemukan tidak satu jawaban. Oh, ya. yang mengatur soal pernikahan beda agama. Ya, karena begini. Sebentar, ini harus dijelaskan lebih detail nih, karena sepengetahuan saya mungkin ada orang yang lebih paham, mungkin Bunda nanti bisa menjelaskan. Diatur di dalam beberapa ayat di surat di Al-Quran kan? Anda tahu nggak ayatnya bunyinya apa? Di surat An-Nisa, boleh kita tampilkan mungkin ya, surat-surat yang mengatur mengenai Al-Maidah. Di surat An-Nisa juga ada Al-Maidah ayat 5. Surah An-Nisa, surah Al-Maidah ayat 5. Al-Baqarah 221, Al-Mumtahanah ayat 10. Ya itu. Nah, kalau kita lihat, kita mulai dari Al-Baqarah dan Al-Mumtahanah. Al-Baqarah ayat 221, ya boleh ditampilkan, ya ini. Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Ya. Jadi jangan dilanjutkan. Kalimatnya di situ. Yang dilarang adalah musyrik. Musyrik, ya? Definisi musyrik dalam Islam itu apa? Kan harus itu yang saya katakan. Nanti kalau Anda masuk ke Al-Mumtahanah, itu yang dilarang adalah dengan kafir. Ya, kan ada pertanyaan. Apakah musyrik dan kafir itu adalah identik dengan non-muslim? Saya ulang ya. Tidak pernah ada satu ayat pun, Anda udah melihatnya tuh kalimatnya. Tidak ada ayat yang mengatakan dilarang menikah dengan orang yang bukan Islam. Nggak ada. Bahkan kalau Al-Maidah 5, nggak, ini udah terlalu jauh ini. Saya boleh nggak menjelaskan dulu? Saya tidak bisa saya jadi biar nanti pemirsa juga nggak keliru dengan. Betul, karena pemahaman agama saya tidak sedalam itu. Anda nanti akan punya jawaban. Ada waktu. Ini anggota DPR atau MPR? Mas Ade ya. Saya kira terlalu jauh nanti pembahasan kita itu. Enggak, kenapa saya tidak diizinkan menyelesaikan penjelasan saya dulu? Ya, boleh tidak? Ya. Penjelasan saya. Poinnya adalah Anda menyebutkan bahwa di Al-Qur'an tidak disebutkan jelas bahwa orang berbeda agama. Bahasanya memang kalimatnya nggak ada seperti itu, tapi musyrik dan kafir. Sehingga saya mau bilang begini, sebentar supaya lengkap. Sehingga yang terjadi adalah adanya perbedaan tafsir. Jadi di dalam Islam tuh ada ayat, ada arti, kemudian ada tafsir. Nah tafsirnya ini berbeda-beda. Ya, apakah musyrik dan kafir itu sama dengan non-muslim? Itu berbeda-beda. Ada yang bilang, dan kompilasi hukum Islam bilang begitu. Ya, tapi kalau kita buka nih, kita jujur ya, ada nggak ulama yang mempunyai interpretasi lain? Banyak. Ulama terkenal bernama Rashid Ridha, misalnya Rashid Ridha atau Muhammad Abduh di Mesir, itu mengatakan bahwa itu diizinkan pernikahan beda agama. Jadi saya mau bilang bahwa ada ulama di Indonesia sendiri banyak lah. Kalau mau dibuka-buka ya, ditanya-tanya kepada para ulama, ada banyak yang mengatakan begitu. Saya kasih contoh lain nih. Sebentar Bang Ade, saya ingin mengambil, ini pasti akan panjang, nggak cukup waktunya. Saya ingin mengambil kesimpulan bahwa Anda menyebutkan di Al-Quran tidak disebutkan jelas melarang ya pernikahan beda agama itu ya. Saya boleh masuk ke sini. Sebentar Mbak Bibi, Mas Yandri atau Bu Neng bisa memberikan ya, kalau saya jawaban dulu terkait ini. Jelas ya, kita ini kan agama yang diakui di Indonesia itu kan sudah saya sebutkan tadi, salah satunya Islam dan agama yang lain. Dan saya berdialog itu dengan tokoh-tokoh resmi sebelum saya datang ke Mahkamah Agung. Dan semua orang mengatakan, yang saya temui ini ya, mengatakan sama, di agama kami juga nggak boleh. Nah oleh karena itu menurut saya, bagaimana dengan surat dari perwakilan gereja tadi? Tafsir beliau kan, kalau saya, ya itu saya belum tahu. Ya saya belum tahu. Ya jadi artinya apa yang diputuskan atau yang dibuat surat edaran Mahkamah Agung itu seiring sejalan dengan basis utama agama-agama yang ada di Indonesia. Dan itu sebuah penghormatan yang luar biasa loh dari Mahkamah Agung. Justru kalau nanti Mahkamah Agung membolehkan pengadilan mengesahkan nikah beda agama, justru disitulah poinnya, negara ikut campur dengan agama. Nah terhadap tafsir tadi saya kira ya terserah saudaraku Adek ya, tapi menurut saya sudah clear. Karena di Indonesia juga sudah jelas ada fatwa Majelis Ulama Indonesia. Terus tadi katanya Mahkamah Konstitusi tidak mengesahkan nikah beda. Betul. Tapi kan yang digugat itu kan jelas yang menggugat itu karena mereka nikah beda agama. Dan yang digugat kan pasal 2 ayat 1. Agama masing-masing. Kalau nggak pakai agama masing-masing tidak sah.
Udah itu secara eksplisit sekali mereka minta nikah beda agama itu diakomodir. Dan kalau misalkan waktu itu Mahkamah Konstitusi menerima gugatan mereka, mungkin akan beda sekarang situasinya. Tapi karena ditolak semua gugatan itu, ya kita patuh dan taat gitu. Oke. Boleh saya menambahkan? Ya, terkait dengan Ya, dari agama Islam jadi tadi, begini, di dalam surah Al-Maidah memang surah Al-Maidah ayat 5. Jadi katakanlah laki-laki muslim, katakanlah itu memang dibolehkan menikah dengan wanita ahlul kitab. Wanita ahlul kitab itu siapa? Yaitu keturunan Nasrani dan Yahudi, kan begitu. Tetapi dalam hal ini adalah ada syarat. Kalau saya tidak jauh-jauh, saya ke Rasid Ridho dan sebagainya, saya mufasirin di Indonesia saja. Profesor Quraisy Shihab itu mentafsirkan surah Al-Maidah ayat 5 tentang dibolehkannya laki-laki muslim menikahi dengan wanita ahlul kitab dengan syarat yang kuat. Syaratnya apa? Di antaranya adalah laki-laki muslim itu harus benar-benar kuat keimanannya dan tidak terpengaruh oleh katakanlah oleh wanita ahlul kitab itu sendiri. Nah, Buya Hamka juga berpendapat bahwa, saya mufasir di Indonesia sajalah, berpendapat bahwa dalam menafsirkan surah Al-Maidah ayat 5 itu adalah pada intinya kalau Buya Hamka tidak boleh pancing itu terbawa ikan. Artinya apa? Tidak boleh pancing itu si suami. Ikan itu apa? Katakanlah istilahnya itu wanita istrinya. Jadi tidak boleh mengikut agama yang ahlul kitab itu sendiri. Dan bahkan di dalam surah Al-Maidah itu dilarang murtad. Nah, jadi dalam hal ini adalah mengapa MUI, walaupun saya tidak ikut serta dalam, saya sudah 5 periode saya di MUI, mungkin sudah 23 tahun, tapi untuk hal itu saya memang tidak ikut serta. Dan dalam hal ini kenapa MUI memberikan fatwa tentang larangan perkawinan beda agama? Kemaslahatannya itu adalah lebih besar dilarang ketimbang dibolehkan. Jadi kemudaratannya lebih besar. Mengapa? Karena maaf kata, di Indonesia kan tidak dilarang murtad. Orang paginya beragama apa, siang agama apa, sore agama apa, tidak apa-apa. Berbeda dengan di Malaysia. Kebetulan S3 saya di Malaysia. Di Malaysia orang Islam itu dilarang murtad. Di Indonesia boleh. Karena itu kita kalau melihat dari, katakanlah dari yang saya sampaikan tadi pada kasus tahun 80-an gitu, itu jadi salah seorang itu menundukkan diri kepada agama yang lain, tetap satu agama menikahnya. Dan di administrasi kependudukan B Fitri itu mungkin kalau kita melihat memang dalam undang-undang Anminuk pasal 35A itu dalam 35 ditentukan peraturan pasal 34 itu berlaku juga terhadap siapa? Terhadap keperkawinan yang berdasarkan penetapan pengadilan, kan begitu ya kan? Penjelasannya apa itu? Penjelasan diantaranya untuk perkawinan yang berbeda, umat yang berbeda agama. Hal itulah sebetulnya yang membuat saya, bahkan maaf loh, itu harusnya diajukan ke MK pasal itu. Tidak hanya di karena tidak sejalan. Oke, baik. Nanti kalau menurut saya negara ya, jadi penjelasannya ya, penjelasannya gitu ya kan. Itu kan A-nya tentang perkawinan tentang hukum Islam. B-nya tentang perkawinan nanti dengan tanggapannya Mbak Bivitri. Usai jeda kita lanjutkan perbincangan di Dua Sisi saat lagi. Kita lanjutkan perbincangan di Dua Sisi. Saya mau ke Mbak Bibip. Tadi disebutkan oleh Bu Neng Zubaidah bahwa ini tuh lebih membicarakan atau mendiskusikan mengenai dampaknya, lebih banyak mudorotnya atau manfaatnya dari pernikahan beda agama. Itulah yang mau dilindungi oleh negara, dan juga termasuk dengan bagaimana nasib anak-anak hasil pernikahan beda agama ke depannya, begitu loh. Nah, jadi izinkan saya mengembalikan perdebatan ke soal tata negara. Kita harus menyadari, Mbak Anggi dan juga pemirsa, saya kira penting juga untuk diketahui bahwa lazimnya dalam sebuah negara yang tidak berdasarkan agama, seperti misalnya Turki, pilihannya atau menikah itu adalah dua soal. Pertama, persoalan pencatatan, dan itu yang utama, dan yang kedua adalah persoalan agama. Tapi yang terpenting adalah dalam konteks negara yang tidak berdasarkan agama,
soalnya adalah di pencatatan. Ya. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Amerika, nanti kita dituduh terlalu barat segala macam. Tapi di banyak negara sebenarnya soalnya di pencatatan. Sehingga pilihan untuk menikah berdasarkan agama sebenarnya adalah terserah kepada pasangan yang ingin menikah. Nah itu dulu. Di Indonesia kemudian dibalik dengan Undang-Undang 174. Tapi yang ingin saya katakan adalah saya tidak dalam posisi ingin mempertanyakan hukum Islam. Saya biarkan kepada orang-orang yang paham untuk memperdebatkan itu. Tapi saya ingin mengatakan negara itu memang tidak boleh satu memaksakan interpretasi salah satu tafsir agama manapun. Itu pertama. Dan kedua, keliru seandainya pola berpikir dalam hukum Islam yang ternyata masih diperdebatkan itu kemudian mau diterapkan untuk semua agama yang ada di negara ini. Negara tidak boleh dalam posisi itu karena Undang-Undang Dasar 1945 jelas menyatakan soal hak beragama dan juga hak untuk menikah. Jadi itu HAM juga tuh. Sehingga kewajiban negara, jadi ada duty bearernya, orang yang harus memenuhi hak-hak warga, itu kan negara. Kewajiban negara adalah untuk memfasilitasi pencatatan perkawinan itu. Yang saya khawatirkan, pertanyaan Mbak Anggi kan tadi, gimana dengan anak-anaknya? Memang yang sudah terjadi, SEMA atau putusan pengadilan kan tidak berlaku mundur. Surut ya, dia pasti berlakunya ke depan. Artinya effectively, sayangnya menurut saya tidak bisa lagi dilakukan penetapan. Tapi untuk yang sudah terjadi, anak-anaknya sudah tidak bisa diganggu gugat lagi sebenarnya hak-haknya. Nah, kedepannya itu yang makanya kita harus permasalahkan karena artinya menurut saya dengan kondisi seperti ini yang terjadi adalah seakan-akan negara mendorong warganya untuk melakukan ya kalau saya boleh bilang penyelundupan hukum agama. Jangan-jangan nanti akan ada yang pura-pura jadi Islam dulu atau sebaliknya dan seterusnya. Yang penting bisa menikah dulu. Kemudian nanti balik lagi misalnya. Ada pilihan untuk menikah di luar negeri. Tapi kan itu kemewahan. Enggak semua orang bisa melakukan itu. Mas Henry, ini pemerintah jadi seolah-olah memberikan Iya, saya sampaikan tadi dari diskusi dengan Yang Mulia itu salah satunya masalah penyelundupan hukum ya. Jadi memang saya kira apa yang dilakukan oleh Mahkamah Agung itu dalam rangka menertibkan semua yang tidak-tidak. Saya begini waktu diskusi itu, Yang Mulia saya bilang, bagaimana mungkin dalam satu keluarga dengan dua hukum agama yang berbeda? Bagaimana dengan anak-anaknya? Bagaimana dengan hak warisnya? Itu pasti nggak ketemu. Bisa jadi nanti dari persoalan hukum perdata menjadi pidana. Kenapa? Dua anak bisa saling bunuh, bisa ribut. Kadang-kadang dalam satu hukum pun masih bisa ribut. Nah ini artinya di sini letak yang saya sampaikan tadi. Saya berterima kasih kepada Mahkamah Agung yang menetapkan semua ini untuk kemaslahatan anak cucunya atau ketertiban dalam taat hukum. Betul tadi kita bukan negara agama tapi kita berdasarkan Pancasila, sila pertama ketuhanan Maha Esa, wajib semuanya beragama, nggak boleh dari nggak boleh punya agama. Nah negara tidak boleh intervensi, yang tidak boleh nggak boleh dong dibolehkan oleh Mahkamah Agung. Dan tadi saya bilang tadi Mahkamah Konstitusi atau diskusi saya dengan para di luar Islam itu mengatakan tidak boleh. Jadi tidak ada yang salah dengan surat edaran Mahkamah Agung dalam rangka tadi menyelamatkan anak-anaknya, anak cucunya. Bayangkan kalau dalam satu rumah itu nanti kalau bapaknya meninggal atau ibunya meninggal gimana tuh Mbak Anggi? Membahas ahli warisnya gimana? Pakai hukum yang mana? Terus status anaknya gimana? Jadi udah Tuhan tuh sudah sangat baik kepada hambanya gitu loh. Nggak mungkin menjatuhkan hambanya. Jadi kalau hambanya masih mengutak-atik hukum Tuhan, di situ tetap awal kebencanaan. Gitu. Maka Indonesia sebagai negara berpancasila, sila pertama ketuhanan Maha Esa, wajib dan tunduk untuk mentaati hukum agama masing-masing. Ini melindungi hak-hak anak juga ya. Tapi disebutkan Mbak Bibi benar juga nih, gimana nih untuk ke depannya, kita bicara ke depannya. Karena ini SMA udah di luar. Iya, sebagai warga negara yang baik Mbak Anggit, ikuti aturan yang berlaku lah, hukum positif dan hukum agama. Gini, Mas, apakah jangan lagi pakai analisa yang liar, menurut pendapat pribadi nggak ada ujungnya kita. Benar, tapi bagaimana apakah aturan ini juga mengatur dengan hak anak-anak yang nanti ke depannya lahir dari pernikahan? Yang ke depan pasca surat edaran Mahkamah Agung atau pasca surat edaran ini terjadi, misalnya kan nggak diakui. Tidak diakui? Nggak diakui. Artinya anak ini nggak akan punya akta, nggak bisa dicetak. Ya otomatis karena dia lahir dan besar di Indonesia tapi tidak taat dengan
hukum di Indonesia ya. Oke. Ya, lahir di Indonesia harus tunduk undang-undang Indonesia. Masa buat undang-undang sendiri? Nah, buat peraturan sendiri? Ini yang saya masalahkan. Seharusnya hukum negara itu melindungi warganya. Ya, justru ini melindungi warga negaranya, Mbak Febi. Gimana kalau dalam, coba saya mau tanya, Jadi, Mbak Febi. ya. Dalam satu rumah itu kalau dua hukum agama yang berbeda itu gimana perlakuannya? Kita juga punya hukum perdata barat, tidak hanya hukum Islam. Jadi kalaupun misalnya saya dengan suami misalnya memilih untuk menggunakan bahkan membuat surat wasiat, itu juga diperbolehkan. Jadi ada pilihan-pilihan hukum yang mungkin dilakukan, bukan berarti Ya, itu juga masih debatable. tidak ada. Itu juga belum jadi hukum di kita. Oh sudah Pak. Makanya saya kalau fakultas hukum itu kuliahnya ada hukum waris barat, ada hukum waris Enggak, Islam. artinya itu keluar dari hukum agama. Bayangkan kalau saya pakai hukum barat, saya sebagai muslim, itu salah. Ya. Nah, itu yang Salah di mata menjerumuskan Tuhan gitu. ya, tapi tidak Iya salah dong, di mata wajib. negara. Nggak boleh ada lagi Baik. tafsir-tafsir yang lain. Masalahnya adalah Misalkan saya ini apakah agama negara Islam ya bisa kan, memaksakan karena berbeda hukum Tuhan? nikah. Terus saya pakai hukum barat, ya justru salah sayanya. Salah di mata Salah, Tuhan. gitu Ya. loh. Salah total itu. Salah di mata Baik. agamanya, Iya. di agama Di Islam. mata berarti. agamanya Islam, Oke. yes. Nah, berarti ya tidak bisa didebat lagi kalau udah berbicara soal agama. Ya itu dia, saya ingin membawa ini kembali kepada masalah hukum tata negara. Oke. Di mana seharusnya negara tidak sampai mengatur ke hal-hal yang sifatnya hubungan Enggak, seorang Mbak Bibi, manusia dengan justru Tuhannya masing-masing. negara nggak intervensi loh. Kalau negara mengesahkan nikah biri justru mengintervensi. Justru di sini nggak intervensi. Dia menertibkan yang tidak tertib gitu loh. Saya kira udah bagus sekali. Tidak tertib di mata siapa? Lah kan Mata sudah negara jelas berarti undang-undang di perkawinan. sini. Oke. Mahkamah Konstitusi walaupun tadi secara tidak langsung melarang beda agama, tapi kan jelas pasal 2 ayat 1 yang digugat. Dan Saya yang menggugat itu malah ada nikah khawatir. beda agama, jelas itu Oke. kok. Mas Jadi kalau Henry. masih ada berkamuflase saya kira Mas itu Henry, Bu Neng, bagaimana tidak nanti? mengenakan buat kita ke publik gitu. Sebentar Mas Henry, saya menangkap kekhawatirannya Mbak Bibip. Bagaimana nanti ketika akhirnya ya mau nggak mau terpaksa kan ada nih orang yang dengan pura-pura menundukkan diri ke agama tertentu, yang penting yang bisa dicatat deh akhirnya pernikahannya, akhirnya akan ada seperti itu nanti jadinya. Ya, pertama saya akan menyampaikan tadi tentang hak beragama. Hak beragama itu ada di dalam pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ada hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa dan sebagainya, ada 7 hak. Salah satu haknya hak beragama tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Nah, hak beragama di sini adalah berarti hak untuk menjalankan perintah agama masing-masing, juga hak untuk tidak menjalankan larangannya. Nah, di Indonesia, untuk orang Islam di Indonesia, maaf ini, saya katakan maaf ini karena banyak tidak sependapat juga nih Pak Yandri. Jelas-jelas untuk hukum perkawinan Islam di Indonesia itu dilarang perkawinan antara orang Islam baik laki-laki maupun perempuan dengan orang yang bukan Islam. Ya. Seperti itu sudah jelas. Nah, dalam hal ini tentunya tadi terkait dengan apakah hukum agama jadi sumber hukum? Ya, ada dalam TAP MPR tahun 1999 tentang GBHN itu masih berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang perancangan nasional. Nah, itu ada dalam pasal 8 ayat 1. Itu masih berlaku. Di antaranya apa? Hukum agama, hukum adat, hukum barat katakanlah menjadi menjadi sumber dari pembentukan hukum di Indonesia. Hukum agama di antaranya hukum Islam. Oke. Jadi dalam hal ini hukum agama jangan dinafikan. Tidak boleh. Negara kita bukan negara tidak beragama yang Pak Yandri, negara beragama, tetapi bukan agama tertentu. Karena kita kalau mengacu ke pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, kita sering menggunakan Bivitri, kita sering menggunakan tafsiran Prof. Zairin. Di antaranya apa? Di antaranya di dalam negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku kaidah-kaidah bertentangan dengan syariah Islam bagi orang Islam, yang bertentangan syariah Nasrani bagi umat Nasrani dan seterusnya. Yang kedua, negara berkewajiban untuk membentuk peraturan perundang-undangan berdasarkan syariah Islam bagi umat Islam atau syariah Nasrani bagi umat Nasrani dan seterusnya sepanjang memerlukan kuasa negara. Undang-undang perkawinan memerlukan kawasan negara untuk membentuknya. Baik, nanti kita akan lanjutkan Bunda. Kita harus tunggu jeda dulu. Pertanyaan selanjutnya adalah, lalu bagaimana jika ke depannya tetap ada dua insan yang berbeda agama yang tetap ingin menikah, nasibnya bagaimana nanti dengan ada aturan ini? Sama sekali tidak bolehkah hak-hak mereka untuk bisa mencatatkan pernikahannya? Kita jawab usai jeda saat lagi di Dua Sisi.
saya lanjutkan. Saya mau ke Bung Ade Armando. Bung Ade, ini dari diskusi kita dan dari hasil putusan SEMA ini, surat edaran EMA ini, bisa dipastikan bahwa kedepannya orang yang mungkin pasangan nih yang sudah kadung cinta tapi beda agama benar-benar tidak bisa melakukan pernikahan di Indonesia, bahkan juga di luar nggak akan dicatatkan juga di Indonesia. Artinya apa menurut Anda nih dengan begini? Ya, karena itu harapan kami sih adalah bahwa Mahkamah Agung mau meninjau kembali keputusannya untuk membatalkan itu, untuk meminta agar hakim-hakim tidak mengizinkan ya pernikahan beda agama. Dan saya inginkan satu hal, argumen saya ini adalah argumen seorang yang beragama. Saya percaya pada Tuhan saya, dan saya percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah melarang pernikahan beda agama. Itu saya percaya betul. Buktinya adalah tidak ada satupun ayat Al-Quran yang mengatakan dilarang melakukan pernikahan beda agama. Itu kan tafsir Anda, karena tafsir berbeda-beda. Bukan, ya? Kalimat pernikahan beda agama tidak pernah dilarang, itu memang clear. Ya, siapapun yang mau bantah silahkan penonton cari, buka Al-Mumtahanah, buka Al-Baqarah, buka Al-Imran. Tidak ada satupun yang melarang pernikahan beda agama. Nah, sehingga pernikahan beda agama dilarang oleh siapa? Ulama yang menafsirkan bahwa surat-surat atau ayat-ayat tersebut itu artinya tafsir ya, itu adalah melarang pernikahan beda agama. Sorry, sedikit lagi. Saya mau bilang bahwa karena itu kita harus akui, kita jujur bahwa di dalam Islam dan barangkali di Kristen, barangkali di Katolik ada multi tafsir tentang pernikahan beda agama, dan negara, dan negara seharusnya tidak berpihak pada salah satu tafsir. Biarkan orang berbeda tafsir dan memutuskan sesuai dengan hak dan keyakinannya yang dijamin oleh konstitusi. Saya ingin meluruskan lagi, itu tafsirnya Bang Ade dan juga ada tafsir yang berbeda ya. Jangan sampai ini orang salah memahami nih, tafsir masing-masing terhadap agama itu berbeda-beda. Kita mengikuti ulama yang mana itu masing-masing ya. Nah, Mbak Bibip, ini ada 3 aturan yang berbeda nih. Ada Adminduk, ada Undang-Undang Perkawinan, sekarang SEMA. Kalau tumpang tindih ini mana yang harus diikutin dari tata negaranya secara hukumnya? Iya. Yang jelas pencatatan perkawinan itu kewajiban negara yang harus dipenuhi. Tapi betul bahwa namanya SEMA pasti wajib diikuti oleh hakim. Jadi kedepannya tidak ada lagi yang bisa minta penetapan ini kecuali kalau Ketua MA mencabutnya. Hanya itu caranya, karena SEMA itu yang sering kami kritik juga sebagai orang hukum, karena SEMA tidak akuntabel. Nggak bisa di-challenge, ya bisa aja di atas kertas, tapi mana mungkin hakim membatalkan sendiri keputusan bosnya, kan begitu ya dalam bahasa sehari-hari. Nah cuma artinya Mbak Anggi ke depannya adalah kita akan lebih banyak melihat 2 opsi aja tinggal. Apakah seseorang itu kemudian pindah agama atau menundukkan diri pada agama tertentu yang membolehkan dan menikah di luar negeri. Menikah di luar negeri tapi bukan opsi yang baik, karena kan tidak semua orang punya biaya yang cukup untuk itu. Semuanya mampu ya. Nah ini yang menurut saya jadi masalah sosial baru di negara ini yang mestinya tidak ada, karena yang digunakan adalah logika salah satu hukum agama, yaitu agama Islam. Saya senang kalau ada dikit lagi, saya pengen bilang, saya senang kalau ada orang yang beriman dan taat. Alhamdulillah, senang sekali. Tapi negara tidak dalam posisi menerapkan satu tafsir agama Islam untuk 6 agama lainnya. Terakhir singkat. Putusan SEMA menimbulkan masalah sosial baru? Tidak, justru SEMA menertibkan semua masalah selama ini. Jadi kita berterima kasih kepada Mahkamah Agung yang sudah sangat cerdas, yang sudah sangat luar biasa mengambil keputusan tepat. Karena begini, bagi saya dan Majelis Ulama Indonesia termasuk, saya bilang tadi saya berdialog dengan agama lain, bagi Islam nikah beda agama itu haram, tidak sah, dan zina sepanjang masa. Maka surat edaran Mahkamah Agung ini justru ingin membawa orang selamat dunia wal akhirat. Nah oleh karena itu kita sekali berterima kasih. Ya kalau tafsir itu silakan, tapi kita karena pemakai hukum positif, ayo taati aja sebagai warga negara yang baik, jangan pakai hukum sendiri-sendiri. Itu menurut saya, maka penting kita sekali lagi terima kasih kepada Mahkamah Agung. Singkat Bu Nani. SEMA nomor 2 tahun 2023 adalah itu suatu kemajuan yang sangat maju untuk Indonesia. Ada kepastian hukum tentang dilarangnya bagi para hakim untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dan kepercayaan. Baik, sayang sekali waktu sudah habis. Saya harus menutup diskusi kita malam hari ini di Dua Sisi. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Kita jumpa lagi pekan depan di Dua Sisi. Sampai jumpa.